Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Dan untuk pembelajaran akidah kali ini kita akan membahas soal di LKS halaman 32. Mari kita buka soal LKS-nya halaman 32. Kita bahas bersama-sama dan diisi untuk persiapan ujian semester genap nanti. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan tetangga? Ya, tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Nomor 2, bagaimana sikap kita jika ada tetangga yang sedang kesusahan? Maka kita sebagai tetangga harus membantunya sehingga dapat meringankan beban tetangga kita yang kesusahan. Nomor 3, bagaimana sikapmu jika ada tetanggamu meminta maaf? Maka kita sebagai orang yang baik, orang yang bijak, orang yang memiliki jiwa besar, maka maafkan kesalahan temannya tersebut. Nomor 4, apakah hukum menasihati dalam kebaikan? Maka hukumnya yaitu wajib. Wa tawassaw bil haq. Ya. Di situ di dalam Al-Qur'an wa tawassaw bil haq, yaitu saling menasihati kebaikan, maka di situ ada kewajiban. Nomor 5, jelaskan yang dimaksud dengan akhlak terpuji. Ya, akhlak terpuji adalah akhlak yang baik, akhlak mahmudah yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya kita lihat halaman 33. Nomor 1, sikap kita jika terjadi perbedaan pendapat dengan tetangga adalah menghargainya. Nomor 2, tetangga yang sedang mengalami kesusahan sebaiknya segera ditolong. Orang yang pertama kali diundang, ya, jika kita mendapatkan kebahagiaan adalah tetangga dekat. Nomor 4, selalu menepati janji termasuk perbuatan yang terpuji. Nomor 5, Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong tetangganya. Nomor 6, berikut ini merupakan perbuatan tercela terhadap tetangga adalah mengganggunya. Nomor 7, berikut ini merupakan akibat tidak menghormati tetangga kecuali memperoleh simpati. Nomor 8, orang yang tidak mau peduli terhadap tetangga sebaiknya dinasehati. Kemudian nomor 9, sikap kita terhadap tetangga ketika mendapat musibah adalah membantunya. Nomor 10, berikut ini merupakan sikap yang harus dipelihara dalam hidup bermasyarakat, yaitu menghormati. Kemudian nomor 11, hendaknya sikap kita terhadap tetangga harus saling menghormati. Nomor 12, Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 menjelaskan tentang perintah berbuat baik kepada tetangga. Nomor 13, orang yang pertama hadir membantu ketika kita mendapat musibah adalah tetangga. Oleh karena itu berbuat baiklah kepada tetangga. Nomor 14, terhadap tetangga kita tidak boleh mengganggunya. Nomor 15, sikap kita terhadap tetangga yang berlainan suku sebaiknya bertoleransi. Kemudian sikap kita jika ada tetangga yang sakit sebaiknya adalah menjenguknya. Nomor 17, tidak disebut mukmin orang yang kenyang sedangkan tetangganya kelaparan, ya. Nomor 18, berikut ini merupakan sikap yang harus dipelihara dalam hidup bermasyarakat adalah menghormati. 19, tetangga minta bantuan untuk mencuri sepeda motor, maka sikap kita adalah tidak membantu dan melaporkan kepada petugas. Kapok loh. Nomor 20, hukum tolong menolong dalam kebaikan adalah wajib. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu, ya. Nomor 1, dalam bertetangga kita harus menciptakan situasi yang bersahabat. Nomor 22, apabila saling menghormati dengan tetangga, kehidupan akan harmonis, tentram, sejahtera, ya. Kemudian nomor 23, berikut adalah tuntunan tata cara atau adab bertetangga dan bermasyarakat kecuali saling mencengkrama sesuka hati. Kemudian nomor 24, ketika tetangga berbuat salah hendaknya kita menasehati. Nomor 25,
Bila tetangga kita seorang miskin, maka kita harus membantunya. Nomor 26, terhadap tetangga yang berbeda keyakinan kita harus menghormati. Nomor 27, di bawah ini yang tidak termasuk adab-adab secara Islami dalam hidup bermasyarakat adalah mengembangkan sikap toleransi dengan anggota masyarakat seagama. Kemudian nomor 28, manusia tidak dapat hidup sendirian, artinya manusia merupakan makhluk sosial. Nomor 29, orang yang tinggal di sekitar kita disebut tetangga. Nomor 30, bila bertemu dengan tetangga sebaiknya mengucapkan salam. Nah, sekarang selanjutnya soal isian. 1. Manusia disebut makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Nomor 2, kumpulan dari beberapa orang menempati suatu daerah disebut masyarakat. 3, tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa hukumnya wajib. Nomor 4, jika ada tetangga yang sakit hendaknya menjenguk. Nomor 5, kita tidak boleh bekerja sama dalam hal kejelekan dengan tetangga yang berbeda agama. 6, tetangga adalah orang yang tempat tinggalnya berdekatan. Nomor 7, jika ada tetangga yang sedang memiliki hajat hendaklah menghadiri. Nomor 8, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah muliakan tamu. 9, sikap kita jika ada tetangga yang memperoleh nikmat atau kenikmatan adalah yaitu berbahagia. 10, sikap kita jika ada tetangga yang susahan membantunya. Kemudian selanjutnya soal uraian. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan tetangga, yaitu orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Nomor 2, tuliskan dalil tentang berbuat baik terhadap tetangga. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ini hadis baginda Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu falyukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Kemudian nomor 3, terangkan apa yang dimaksud dengan masyarakat, yaitu kumpulan dari beberapa orang yang menempati suatu daerah. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan masyarakat, yaitu kumpulan dari orang yang berbeda-beda baik segi agama, golongan, suku, status sosial. Nomor 5, sebutkan 3 contoh perbuatan baik yang dapat kamu wujudkan dalam kehidupan bertetangga. Mengucapkan salam ketika bertemu atau bertamu, menjenguk ketika tetangga sakit, dan toleransi kepada orang yang berbeda agama. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, inilah pembahasan soal akidah akhlak dalam LKS. Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan, yaitu akhlak tercela, pesimis, kemudian bergantung dan serakah. Ya, kita akan bahas minggu depan, dan juga putus asa, kikir dan kisah Karun. Dan Pak Guru akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.